Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih-Mu yang tidak berujung, Engkau membawa kami dari kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib untuk menerima karya kasih-Mu. Dan di dalam karya kasih-Mu Engkau siapkan keselamatan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami ada pagi menjelang siang hari ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang mengambil alih jalannya ibadah ini. Terimalah setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami. Biarlah itu boleh menjadi korban bakaran yang terbakar habis. Dan menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan hadirat Bapa di sorga. Dan ini saatnya kami mau duduk diam. Kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Untuk kembali dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Injil itu kekuatan Allah, Roma 1:16. Kekuatan Allah itulah yang merombak seluruh pola hidup kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Untuk dari hari ke hari semakin menjadi baru. Dan kami percaya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Dan juga menjadi terang di perjalanan hidup kami. Berbicara bersabda sekarang kepada kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang sangat subur, yang telah siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan kami percaya setiap benih firman-Mu ketika jatuh di tanah hati kami, pasti bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Untuk itu urapi semua kami, baik yang mendengar dan memberitakan. Roh Kudus urapi kami. Hamba berdoa supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, itulah perkataan sorgawi. Yang akan memberkati umat-Mu sekaligus memberkatiku secara pribadi. Dan Roh Kudus yang sama menolong kami semua. Untuk tidak hanya menjadi pemberita firman dan pendengar firman. Tapi Roh Kudus tolong kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus tawan setiap hati kami. Supaya hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami menjadi bejana untuk diisi benih firman-Mu. Berbicara bersabdalah sekarang kepada kami. Dengan hati yang sangat rindu. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Jangan lihat kursi dulu. Asik. Tatap saya dikit boleh ya? Kau udah taruh mic? Siapa yang suruh? Tinggal di situ dulu. Kasih senyum kiri kanan. Nah ini mantap. Ya, kiri kanan dan belakang juga. Jangan lihat saya, lihat kiri kanan. Tetap di sini, pegang mic. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Saya minta tolong ini di bawah. Oke, tema kita pagi hari ini, pagi menjelang siang. Apa temanya? Ya, bahasa Indonesianya apa? Growing itu kan bertumbuh. Bertumbuh di dalam? Apa? Bertumbuh dalam kasih ya. Kasih siapa? Kasih Kristus. Tuhan siapa? Tuhan Kristus. Puji Tuhan. Tadi pagi saya nyanyikan lagu ini juga sebelum. Tapi nyanyi sambil khotbah gitu. Boleh toh? Sudah izin Pak Gembala jadi mimbar turun. Haleluya. Jangan turun dulu. Di G, Garuda. Lagunya gampang. Kasih pasti lemah lembut, gak marah-marah. Kasih pasti memaafkan. Kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lagi dong. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Puji Tuhan. Udah gak perlu khotbah. Jelas kok lagu ini. Amin. Lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan dan seangkatan dengan saya, itu Pendeta Yuda Mailool. Dulu 89, 90 ke atas sering muncul sama-sama di TVRI, juga RCTI. Diciptakan lagu ini, dia seorang anak pendeta dan gerejanya di Cirebon. Nah ya, Omaan, Ana Melo. Dan saya rutin dijadwalkan di sana. Orangnya sekarang kena stroke. Bisa jalan tapi gak bisa ngomong. Ya dia berhenti berkhotbah sampai hari ini. Tapi lagu ini menginspirasi banyak orang. Bahwa inti kekristenan itu bukan karena kau jago khotbah. Bukan karena kau rajin beribadah, perpuluhanmu banyak dalam gereja. Bukan karena kau gembalakan gereja yang ribuan bahkan jutaan jemaat, bukan. Tapi dasar atau inti kekristenan itu adalah sejauh mana kasih Kristus menjadi dasar tempat kita berpijak untuk menjalankan hidup ini. Lagu ini kiblatnya dari 1 Korintus 13 dan nanti akan saya singgung juga dalam khotbah pagi ini. Tapi paling tidak dengan lagu ini kita semua sudah disadarkan. Tadi pagi saya ingatkan jemaat Tuhan dari refnya. Ajarilah kami ini. Kenapa mesti ajar? Ayo, saya bertanya dan jawab dong. Kenapa mesti kita diajar? Karena jujur, saudara dan saya, kita semua seringkali di hadapan Tuhan kita kurang ajar. Makanya perlu diajar. Memang bahasanya terkesan kasar. Tapi itulah saudara dan saya. Ketika kita renungkan di Golgota, dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Artinya tidak lagi ada yang kurang. Tapi ternyata dalam sikap kita sedang mengkhianati dia. Dan itu yang saya katakan tadi, kita sering kali kurang ajar dengan dia. Memberontak terhadap dia. Jadi lagu ini bahkan firman Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Supaya hari yang masih ada saudara dan saya terus diajar.
Sehingga Efesus berkata bahwa perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, bukan orang lain. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab untuk menilai kehidupan kita masing-masing. Sejauh mana kasih itu kita jalankan dalam hidup. Khotbah boleh bagus, tapi sepanjang kasih itu melenceng dari hidup kita, tidak menjadi identitas dalam hidup kita, maka sia-sia pelayanan kita, hidup kekristenan kita. Dan ayatnya jelas. Tadi awal khotbah kita udah baca semua. Lalu dikuatkan lagi dengan lagu ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Gampang atau susah? Apalagi mengasihi orang yang mengecewakan kita. Gampang atau susah? Mau muntah rasanya. Loh, itu banyak jawaban yang keluar dari mulut jemaat kok. Dari mulut kita. Gak sulit ampuni dia. Brengsek si orangnya. Gak tahu diri orangnya. Sehingga tanpa kita sadari. Tadi pagi pun saya katakan dalam urapan Roh Kudus. Hidup kita seringkali dibungkus oleh banyak kepalsuan. Saya belajar dari hari ke hari supaya pakaian kepalsuan itu kita lepas. Amin. Makanya tema dipakai kata bertumbuh. Orang tanam pohon gak langsung berbuah. Amin. Dulu kan payah. Benih ditabur, dipupukin baik-baik, dia mulai naik bertumbuh. Dan petani yang bijaksana, dia tidak hanya berharap pohonnya bertumbuh, tapi pohonnya juga menghasilkan buah. Sehingga Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan bukan bicara soal kita jago khotbah. Pertobatan bukan bicara soal kita rajin kasih perpuluhan. Pertobatan bicara soal buah. Dan buahnya adalah kasih. Galatia pasal 5. Tetapi buah roh yang pertama adalah apa? Yes. Karena itu dasar. Alkitab bercerita dari Kejadian sampai Wahyu, hanya inti sekalinya kasih. Nanti ada topik khotbah lain, tapi semuanya bersumber daripada kasih Kristus yang sempurna itu atas kita, saudara dan saya yang tidak sempurna. Supaya di dalam dia, kita yang tidak sempurna ini disempurnakan, supaya satu ketika dia yang sempurna itu terlihat dalam hidup saudara dan saya. Selesai hidup ini. Karena dunia udah jahat. Saudara, saya cukup getar-getir ketika kemarin kerusuhan. Karena udah ada isu mau diangkat lagi 98. Saya langsung kontak Bob tadi. Cepat siapkan pasukan turun ke rumah. Karena istriku Chinese. Dan salah satu sasaran. Siap, saya di luar di Almaera. Ada getar-getir juga, kenapa? Karena saya lihat begitu brutalnya anak bangsa. Dan pemicunya cuma satu. Perut. Saudara lihat. Gara-gara perut orang bisa singkirkan kasih itu. Tidak ada lagi kepedulian satu dengan yang lain. Jangan bicara kekristenan dulu lah. Sudah tidak ada lagi saling peduli. Rasa empati terhadap sesama itu menjadi luntur hanya gara-gara kepentingan perut. Sehingga dibalik semua morat-marit kehidupan yang ada, gereja harus ambil posisi. Dan gerejanya adalah saudara dan saya. Harus bijak ambil posisi. Dan untuk membawa kita kepada posisi yang Tuhan kehendaki, tidak ada kata lain, kembali kepada Dia yang punya kasih itu. Karena dunia sedang miskin terhadap kasih. Dunia lagi melarat tentang kasih. Dunia tidak lagi memiliki kasih. Anak-anak Tuhan punya, saudara dan saya. Tetapi tidak hanya dalam ruangan yang sempit ini kasih itu terwujud. Maka saya katakan tadi, seringkali kita hidup kita dibungkus dengan kepalsuan. Cipika-cipiki selesai depan gereja, tapi masih bercerita satu dengan yang lain. Udah tahu belum ibu ini? Udah tahu belum bapak ini? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Lah kasih di mana itu?
Termasuk para pendeta. Jangan coba-coba Victor bikin salah. Salahnya di pasar Minggu, jam ini juga Israel kedengaran bahwa Victor lagi bikin dosa di pasar Minggu. Kristus gak begitu. Dia katakan buat perempuan yang bersinah, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Mata kasih itu mata yang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bangkit dari dosanya. Bukan menuding, bukan menghakimi. Amin. Tapi jadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena saya boleh bertanya, di antara kita semua ada yang suci di sini? Gak ada. Kita punya latar belakang semua dan rata-rata penuh dengan dosa, kenajisan. Tapi puji Tuhan oleh iman di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan itu oleh karena kasih-Nya. Sehingga lewat kesadaran ini mestinya kita pandai, kita bijak memposisikan diri kita di tempat yang tepat di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini. Supaya dunia tahu bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada sebuah terang yang tidak bisa pudar oleh karena keadaan. Dan itulah terang kasih Kristus. Amin. Indonesia butuh itu hari ini. Ya, secara emosi kesal banget lihat situasi hari-hari ini. Tapi adakah kata kebetulan di dalam Kristus kita terlahir sebagai anak bangsa Indonesia? Enggak ada. Disinilah ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mulai dari mana? Gereja kita. Bukan gereja di sini, bukan. Rumah tangga kita itu gereja mula-mula. Dimulai di sana. Masihkah api kasih itu ada? Bersinar? Asapnya masih membara? Atau udah pudar? Amin. Ke gereja. Api itu masih menyala atau udah pudar? Di tengah-tengah masyarakat. Memang gak gampang. Ketika melihat orang menista nama Yesus, mencaci maki nama Yesus, terus kita balas dengan kasih. Gak gampang. Tapi ketika kita melakukannya, Roh Kudus akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Sama kok dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Sehingga seringkali Tuhan bawa saudara dan saya masuk dalam situasi sulit. Supaya di situasi yang sulit itu kasih terlihat, kasih ditemukan. Karena perhatikan, di akhir zaman kasih menjadi barang langka. Amin. Dan itu harta yang terindah yang ada dalam diri saudara dan saya, yang kita gunakan untuk menghiasi dunia yang gelap ini. Amin. Supaya dunia melihat dan menemukan terang kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tema ini bukan kebetulan. Makanya saya tertarik tadi. Bukan tertarik dengan kasih Kristus. Saya tahu, kita semua udah tahu kasih Kristus. Tapi saya tertarik dengan kata grow up tadi, bertumbuh. Berbicara tentang apa? Kesempatan. Pohon ditanam gak langsung bertumbuh, bos. Benih dulu. Dan hari ini pun Tuhan bawa saudara dan saya untuk benih itu ditabur di hati kita. Amin. Izinkan benih itu bertumbuh supaya kepahitan tersingkir, kebencian tersingkir, perasaan kecewa tersingkir, diganti dengan kasih yang suci, kasih yang murni yang bersumber dari Allah. Kita dengan Dia vertikal. Dan kita dengan sesama horizontal. Karena hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Buktinya mana? Kasihi sesama. Paling gampang. Tapi yang gampang ini seringkali membuat kita berdalih. Aku gak sudi ampuni dia. Orangnya terlalu brengsek. Orangnya gak tahu diri. Berapa banyak kata itu yang keluar dari mulut hamba Tuhan, bahkan dari jemaat. Kita gak kasih lagi kesempatan bagi orang lain untuk bangkit. Karena kita merasa kita hebat.
Jujur saya diberkati. Saya terima tema ini ketika saya masih ada di Bitung, Manado kemarin. Dan saya bersyukur. Bagi saya bicara kasih itu hal biasa. Tapi ketika Roh Kudus menuntun saya untuk awal dari tema tadi. Wow. Ini masalah di sini. Kita tahu kasih. Tetapi sepanjang pertumbuhan terhambat, pertumbuhan mengalami stagnasi, maka kita tidak akan mencapai tujuan buah kasih Allah yang Allah harapkan dalam hidup saudara dan saya. Gak bakalan bisa. Karena suka tidak suka, bicara bertumbuh dia harus tertanam. Mana bisa bertumbuh tanpa tertanam? Mana bisa bertumbuh yang kedua tanpa berakar? Semua menjadi satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu jawabannya cuma satu. Kembali ke firman. Amin. Kembali ke firman. Tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Dunia sedang tawar. Makanya ingat, Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Siapa? Kamu dan saya. Bukan akan, kamu adalah. Artinya ketika kita percaya terima Yesus, predikat ilahi ini turun dalam hidup kita. Ada tugas kudus yang Tuhan percayakan supaya melalui hidup saudara dan saya, pembusukan dunia ini bisa dicegah. Wow. Amin. Tidak berat sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kata bertumbuh tadi memberikan sebuah isyarat bahwa hidup kekristenan kita adalah sebuah proses ilahi yang harus dijalankan sepanjang nafas kita ada. Dengan kata lain, prestasi pelayananmu, lama engkau jadi jemaat, lama engkau bergereja, bukan sebuah ukuran, tetapi pertumbuhanmu dan pertumbuhanku itu ukuran. Amin. Lama bukan Tuhan gak cari lama, tapi sejauh mana kita mengenapi Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ayat 10-nya bilang, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke. Halo, kok mukanya sedih semua? Sekali-sekali keras pagi-pagi tuh. Amin. Iyalah, karena dunia udah keras. Kalau kita nggak makan makanan keras, hanyut nanti. Terbuat dengan dunia ini. Jujur saya diberkati. Tadi pikir saya ini tema biasa. Tapi ketika saya terima di Halmahera, saya udah baca berkali-kali. Di Bitung saya baca berkali-kali. Ini apa sih maksud Tuhan? Oh ternyata cuma satu hal yang Tuhan minta. Victor, you harus buktikan bahwa aku ada dalam dirimu. Aku kan udah khotbah. Khotbah itu cuma karunia. Wow. Karunia itu apa Tuhan? Ya pemberian. Aku memperlengkapimu untuk memberkati tubuh Kristus. Tapi buah itu yang ku nanti ibarat petani. Dia tanam pohon tunggu apa? Buah. Begitupun Tuhan. Dan buah kita apa? Kristus. Karena kita tertanam dalam Kristus. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Masa pokoknya anggur terus ranting-rantingnya berbuah apa? Duren. Kayak mungkin lah. Amin. Pokoknya anggur, buahnya anggur. Artinya apa? Tuhan mau supaya lewat saudara dan saya pribadinya terlihat. Pribadinya dirasakan. Pribadinya dialami. Amin Pak. Lewat hidup kita. Gak peduli berapa umur kita. Amin. Saya tadi bilang buat Pak Gembala, kalau dia lagi sehat, suara paling besar sendiri dalam gereja. Apalagi kalau saya yang nyanyi, wah dia hantam suara 3 di sana. Putus, sabar. Amin. Haleluya.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Siapa yang datang suami istri di sini? Pegang tangannya. Pegang tangannya. Ajarilah kami ini. Dulu suka marah-marah, suka bentak istri. Oh, enggak. Sekarang enggak lagi kan? Itu masa lalu ya. Haleluya. Dulu juga enggak ya. Puji Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu-ibu katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Ada amin ibu-ibu? Kasih pasti apa? Pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Bapak-bapak, angkat lagu ini dari awal. Kasih. Ibu-ibu boleh berdoa. Pasti lemah lembut. Amin. Kasih Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Yuk sama-sama katakan, ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Siapa di sini yang belum pernah kecewa? Boleh angkat tangan? Yang belum pernah kecewa. Belakang. Siapa di sini yang belum pernah kecewa? Pak Pendeta? Singers? Belum pernah kecewa? Sering. Siapa yang ngecewakan? Bisikin ke saya. Gak ada. Semua kita pernah kecewa. Pertanyaan kedua, siapa di sini yang belum pernah bikin orang kecewa? Angkat tangan. Yang belum pernah bikin orang kecewa. Sudah lihat? Sudah lihat hidup. Sehingga ketika Kristus tidak lagi menjadi landasan fondasi hidup kita, hidup kita akan tidak pernah berubah. Kita pernah kecewa, kita pernah mengecewakan, tapi Tuhan baik. Ibarat Lukas 13, Yesus datang kepada sebuah kebun anggur. Ada satu pohon ara di situ. Dia bilang, buat apa pohon ara ini tumbuh dengan percuma dalam kebun ini? Karena Yesus cari buahnya, nggak ketemu. 3 tahun loh. Yesus bilang buat tukang kebun, apa? Tebang pohon ini. Buat apa dia tumbuh dengan percuma dalam kebun ini? Tebang dia. Lalu tukang kebun bilang begini, Pak, sabar, sabar. Izinkan aku memberikan pupuk, gali lubang. Aku akan merawatnya. Kalau tahun depan dia berbuah. Bicara soal apa? Kesempatan. Itu hebatnya Yesus. Bayangkan kalau kita buat pelanggaran langsung mati, neraka punya. Tapi dia terus berikan kesempatan. Tapi seringkali kesempatan itu kita campakkan. Mari semua bangkit pagi ini.
pagi menjelang siang. Bukan saatnya lagi kita bermain-main dengan hidup. Amin. Anak muda kah? Setengah muda kah? Setengah orang tua kah? Kita nggak bisa lagi bermain-main dengan hidup. Amin. Haleluya. Kok tenang? Siapa ya? Kenapa ya? Halo. Amin. Saudara diberkati. Saya sebelum khotbah aja udah diberkati. Tuhan, ini untuk aku khotbah ini. Ya. Banyak pendeta nggak berani katakan demikian. Makanya perhatikan khotbah saya tidak selalu kamu. Diri aku juga. Saya harus hidup dari apa yang aku khotbahkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau gitu gimana, Pak? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat singers dulu. 1 Yohanes 4, kita lihat beberapa ayat yuk. Tadi itu belum khotbah. Ampun deh. Cuma intro aja tadi. Sekarang berkhotbah. Kita selesaikan. 1 Yohanes 4, ayat tema. Perhatikan ayat 7. Saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, ada depan. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jelas sekali itu. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10 sama-sama, 3, 4. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam Allah. Jelas tadi. Perhatikan ayat 11, saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa orang susah melakukan kasih? Dikecewakan, sulit mengasihi, sulit mengampuni. Dilukai, sulit mengasihi, sulit mengampuni. Jawabannya di ayat 11. Dunia membuat kita kehilangan kesadaran akan kasih Allah. Karena seringkali kita berpikir Allah mengasihi kita kalau kita diberkati. Kita dapatkan sesuatu, ada nilai tambah dalam hidup ini, dan lain-lain. Dan kita lupa bahwa ketika kita tidur sepanjang malam bangun pagi, mata masih bisa melihat, telinga mendengar. Jantung berdetak, ginjal nggak cuci darah, itu karena Dia mengasihi kita. Satu ketika mau pergi pelayanan, istri saya ke gereja di Kelapa Gading, saya tugas di Tanjung Priuk. Dalam percakapan di mobil dia bilang begini, Aleh, dia panggil saya Aleh, kalau bisa khotbah jangan bilang jemaat gak boleh begini, jangan begitu, jangan begono. Kaget juga saya sebagai pendeta. Lu maksudmu apa?
Iya, terlalu banyak pendeta bilang jangan, tapi semakin banyak jangan, semakin jemaat berbuat yang jangan itu. Betul atau tidak? Karena semua yang jangan itu enak-enak. Betul? Lalu saya bilang maksudmu apa? Ya jemaat mesti disadarkan, termasuk kita hamba Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang sedang membuat kita kehilangan kesadaran. Lihat ayat 11 tadi. Perhatikan ayat ini. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, buktinya ada enggak? Oh, nyata banget. Dia tinggalkan sorga, mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina, tergantung di Golgota untuk siapa? Saudara dan saya. Enggak kurang lagi kasihnya. Itu kan dulu Pak Pendeta. Hari ini ketika bangun pagi mata melihat, telinga mendengar, organ tubuh berfungsi dengan sangat baik. Itu karena kasihnya bagi saudara dan saya. Tapi kesadaran itu luntur hanya masalah apa? Kepentingan kita. Makan, minum, kumpul harta dan lain-lain. Dan akhirnya kasih tersingkir. Perhatikan ini. Bukan kita nggak tahu, kita tahu. Tapi dunia sedang sibuk membuat kita kehilangan kesadaran bahwa kita hidup hari ini karena Allah mengasihi kita. Karena perhatikan, kesadaran ini untuk menolong kita tidak terlalu sulit untuk berbuat kasih kepada sesama sekalipun dia mengecewakan kita. Amin. Amin, mulai hilang. Amin. 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 Betul? Dunia sedang membuat kita kehilangan kesadaran itu. Dan puji Tuhan, kami berpisah. Saya masuk melayani. Dan Roh Kudus mendesak saya. Robah khotbah. Dan saya khotbah tentang kenapa kita kehilangan kesadaran. Wow. Ternyata banyak hal. Dan salah satunya ini. Kepentingan sementara. Perlu sementara. Tapi seringkali yang sementara membuat kita kehilangan kesadaran. Bahwa hidupmu karena Kristus mengasihi engkau. Dan itu akan berdampak bagi banyak kehidupan. Contoh, kolekta lewat. Ada 100.000 dalam kantong. Ada 50. Ada 20. Langsung dia basah roh. Kalau doa kita selalu minta yang terbaik. Tapi waktu mau memberi, doanya menjadi terbalik. Saudara lihat, sederhana, tapi disinilah bukti kasih Allah teruji. Amin. Karena kan sayang kalau beli 100.000, mesti bayar bensin, kos-kosan mahal, utang mesti dicicil AB dan segala macam. Yang sementara membuat kita kehilangan kesadaran. Betul? Atau salah? Tanpa kita sadari itu loh. Iya. Saya pakai persembahan aja kan, ini paling real banget. Kita beli bakso sekian tapi kadang-kadang kasih persembahan buat Tuhan cuma 2.000 udah dikucak-kucak. Bukan di sini, nggak usah tegang begitulah. Aduh. Bukan di sini maksud saya, di tempat lain, di Afrika. Lalu kita bilang kita mengasihi Allah. Seorang suami ketika berkata kepada istrinya, aku mengasihimu. Tapi separuh gaji dia simpan. Benar gak kasih itu? Sandiwara gak tuh Pak? Palsu gak tuh Pak? Perhatikan ini. Sederhana. Tapi seringkali kita mencemari
Kesadaran kita terhadap kasih Allah. Dan tanpa kita sadar kita wujudkan itu dalam sikap kita yang makin hari makin larut dengan pola dunia ini. Kita pernah mengalami itu semua. Tapi mari, hari lepas hari kita belajar bertumbuh. Tinggalkan baju yang lama kita. Amin. Setelah pulang dari gereja itu di Tanjung Priuk, pas di pertigaan, bypass itu, biasa Pak Oga. Dan lucu Pak Oga ini udah umur tua. Dan bukan saja itu, dia dalam kondisi stroke, tapi masih bisa jalan. Dia atur mobil supaya lewat, supaya dapat cepet katanya. Saya bilang buat sopir, Pak Yanto, ini orang gila banget ya. Udah tua gak sehat kok masih di jalanan cari uang ya. Tiba-tiba Roh Kudus nyambar, peng. Dia sedang kehilangan kesadaran. Kesadaran apa? Sakit dan sudah tua. Tapi kenapa di situ? Karena dia butuh, tangkap ini, dia butuh apa? Makan. Kenapa? Karena orang di dunia hari-hari ini lebih sibuk jadi penonton daripada jadi pelaku. Halo. Halo. Amin. Yes. Dan kalau kita jadi penonton, kita sedang mengkhianati kasih Allah dalam hidup kita. Karena kita hilang kesadaran. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Apa yang membuat kesadaran kita hilang hari ini? Mari kembali kita bangun. Lihat ayat 7. Ini karena ibadah ketiga nggak ada, jadi kita sampai jam berapa Pak? Jam 3 ya? Oke. Tenang. Saya juga lapar kok. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sederhana. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi berarti kita bukan lahir dari Allah. Kata lahir ini bukan anak Allah, bukan. Lahir ini artinya sumber kehidupan kita berasal dari Allah. Kita lahir dari ibu bapak kita. Tapi karena iman kita jadikan dia sumber kehidupan kita. Waktu kita tidak mengasihi, kita bukan berasal dari Allah. Dan kita tidak mengenal Allah. Tapi orang yang tidak mengenal Allah bisa gak beribadah kepada Allah? Bisa. Artinya kekristenannya hanya terlihat dalam gereja. Pelayanannya cuma terlihat dalam gereja. Tapi di luar sana dia kembali ke pola hidup dunia. Dan Alkitab berkata jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan hidupmu. Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita bukan berasal dari Allah. Sumbernya bukan Allah. Berarti kalau bukan sumber dari Allah, tinggal pilih. Dari dunia, dari iblis, atau dari yang lain. Tapi kalau sumber yang dari Allah, setiap hari dia bertumbuh di proses. Mungkin hari ini dia gagal, tapi besok dia bangkit lagi. Besok dia gagal, dia bangkit lagi karena dia percaya. Di balik semua kegagalannya, yang punya kasih tetap ada. Amin. Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Amin. Dia ada, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Terus masuk dalam pemulihan hidup. Gak peduli apa kata orang. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita pribadi. Seringkali orang membuat kita terganggu. Tanggung jawab kita untuk merawat pohon kehidupan kasih tadi dalam hidup kita. Supaya satu ketika kita dapat berkata, emas dan perak tidak ada padaku.
Tapi yang kupunyai kuberikan. Kenapa si lumpuh duduk depan gereja? Karena dia tahu orang gereja punya kasih. Kasih bisa berupa materi, uang. Ada dua hal berbeda di situ. Dia duduk karena dia berharap ada uang jatuh di tangannya. Tapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan. Jadi harta bisa habis, tetapi kasih Kristus tidak akan pernah habis dari hidup kita. Kalau ada materi silakan lakukan. Tapi kalau tidak ada, lakukan itu dengan perbuatan kita. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Belajar saling mengasihi, saling mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga apa? Tidak mengampuni kita. Sederhana kok. Haleluya. Kita perhatikan kenapa? Dampak apa, indikasi apa yang mendesak kita harus hidup dalam kasih. Tadi saya sudah singgung sedikit soal kerusuhan kemarin. Dan kita lihat. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Kita lihat Injil Matius pasal 24. Saya cari ayatnya dulu. Yang tadi pagi masih simpan ayat itu di situ. Saya kok tiba-tiba blank ya. Injil Matius pasal 24, bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang, ada bisa bantu, akan menjadi dingin. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Colong angkat itu di atas, infokus. Kita baca sama-sama ayat 12. Ya, 34. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi, makin bertambah kedurhakaan, artinya apa? Orang tidak lagi taat hukum, termasuk tidak taat firman. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, beku. Nah, kasih beku itu dampaknya kemana-mana. Dia menyakiti orang lain, dia tenang-tenang aja. Udah lagi gak ada empati terhadap sesama. Gak peduli orang lain menderita, yang penting dia happy. Dia hanya berharap orang melakukan sesuatu bagi dia. Tapi untuk dia melakukan sesuatu bagi orang nanti dulu. Sehingga kondisi akhir zaman ini mengingatkan saudara dan saya untuk sebagai orang Kristen, yuk mari kita bersandar pada Kristus. Undang dia yang pimpin hidup kita setiap hari. Bangun pagi, Tuhan, terima kasih untuk hidup. Aku rindu hari ini sebagai istri. Aku berbagi kasih dengan suamiku. Suami berdoa, Tuhan terima kasih aku boleh bangun. Mata melihat, telinga mendengar, jantung berfungsi. Tolong aku Tuhan. Supaya hari ini kasih Kristus terlihat dalam hidupku. Dalam hubunganku dengan istriku. Orang tua berdoa, Tuhan tolong supaya hari ini kami sebagai papa mama bisa mewujudkan kasih Kristus kepada anak-anak kami. Bukan cuma cerita. Amin. Gunakan setiap kesempatan dengan baik supaya apa? Pola dunia ini tidak menulari kehidupan kita. Karena pola dunia berupaya dengan berbagai macam cara. Sedikit saja kita lengah, maka kita ada di area abu-abu.
2 Timotius 3 ada ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan apa? Akan datang masa yang sukar. Lanjut. Coba buka sama-sama Alkitabnya. 2 Timotius 3. Ya, ayat 2 sekarang sama-sama 3 4. Dan menjadi mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus? Secara lahiriah, apa dikatakan di sana? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya apa? Ada di gereja. Artinya apa? Gereja tidak menjamin seseorang hidup di dalam kasih Kristus. Menjadikan Kristus landasan hidupnya. Masih banyak yang dia perbuat. Pola dunia masih terbawa dalam hidupnya. Secara lahiri artinya tubuh dalam gereja. Tetapi sikap perilakunya, kesaksian hidupnya, dia sulit menjadi surat yang terbuka. Amin. Jadi ternyata ibadah tidak menjamin. Tapi hati yang terbuka bagi firman, itu jaminan. Untuk di gereja, di rumah, di luar sana. Kita tampil beda untuk membuktikan kepada dunia bahwa ada Kristus dalam kita. Hari-hari akan datang masa sukar. Nah, di tengah-tengah masa sukar inilah saudara dan saya terpanggil. Yang tadi di awal khotbah saya katakan untuk bijak memposisikan diri kita. Supaya tidak ikut-ikutan, tidak terjerumus dengan pola hidup dunia ini. Kita berbeda karena dunia hari ini sedang miskin kasih, sedang kehilangan kasih. Orang Kristen punya, saudara dan saya punya, jemaat Kemah Injil Antioquia punya. Kita wujudkan itu tidak hanya di gereja. Rumah tangga kita, tetangga kiri kanan kita, supaya mereka melihat kita berbeda. Amin. Masih banyak sebenarnya, tapi saya akan tutup. Coba lihat Amsal pasal 3. Amsal ini tadi pagi nggak disinggung saya. Amsal pasal 3. Ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Sudah dapat Alkitab? Oke. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta rindu gak ayat 4 berlaku dalam hidup kita? Rindu banget. Saya mau banget. Tapi ayat 3 menjadi PR bagi kita. Lihat, saya akan terangkan ayat 3. Jangan kiranya kasih dan setia. Ternyata kasih dan setia itu satu paket. Orang tidak akan pernah bisa setia kalau tidak mengasihi. Dan orang tidak akan bisa mengasihi kalau dia tidak setia. Amsal bilang, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Berarti kasih dan setia bisa meninggalkan kita enggak? Bisa. Arus dunia tadi yang saya terangkan dalam khotbah awal. Kehidupan dunia ini, pola dunia ini bisa membuat kasih dan setia meninggalkan kita. Artinya itu tidak lagi menjadi gaya hidup kita. Haleluya. Nah, supaya jangan meninggalkan kita, tolong lihat ayatnya. Kalungkanlah itu pada, berarti kasih dan setia jadi kalung. Ada yang punya kalung di sini?
Nah itu ibu sana. Ibu apa nona? Ibu. Hah? Ibu ya? Oke, saya mau nanya nggak apa-apa, tenang aja. Kenapa pakai kalung? Bagimu kalung itu apa? Kalung salib. Nona juga kalung. Kenapa terpakai kalung bintang kejora? Haleluya. Ada Bapak. Tapi jangan sekarang dulu Bapak. Sedikit lagi. Kenapa pakai kalung? Wanita kenapa pakai kalung? Rapi baju dong. Ya ada kalung juga. Hari jadi tanggal 15 nggak bilang-bilang lagi. Habis ini makan kue kita. Bawa kue nggak? Jujur hiasan untuk membuat lebih beda dari orang lain. Oke? Nah kasih dan kesetiaan. Kata kalungkan artinya jadikan itu hiasan kehidupan kita. Ini kiblatnya di budaya Yahudi. Dari kalung, saya kalau terangkan ini udah seminar ini sebenarnya. Dari kalung seorang wanita yang dipakai ketika itu bisa memberikan satu keterangan tentang strata sosialnya. Dia anak raja atau anak budak. Jadi dari kalung ini membedakan identitas si pemakai. Contoh, seorang ibu dengan kalung berlian tapi bajunya lusuh. Datang ke pasar orang lihat berlian, orang tahu enggak? Orang kaya. Tapi bajunya lusuh. Karena orang lihat kalung. Jadi kalung itu identitas kita. Apa itu? Kasih dan kesetiaan. Itu hiasan. Artinya orang lihat keindahan Kristus dalam kehidupan kita melalui hidup kita. Makanya pakai kata dikalungkan. Dan rata-rata wanita pakai kalung gak sembunyi di dalam. Saya pakai kalung tapi selalu sembunyi di dalam. Kadang-kadang keluar juga. Gaya-gaya dikit. Tapi rata-rata wanita kalau pakai kalung selalu dibawa keluar. Betul nona? Nanti pulang ganti bintang kejora. Tenang aja sih. Bintang kejora saja. Haleluya. Jadi untuk tidak tinggalkan kita kalung. Oke? Kalung kita bisa lepas enggak? Bisa. Kalau suka pakai. Apalagi punya kalung di rumah banyak. Wosh. Ganti-ganti. Makanya ada penekanan lagi di ayat ini setelah dikalungkan. Kalungkan itu pada lehermu. Lalu yang kedua apa? Tuliskan itu pada loh hatimu. Apa itu? Kasih dan kesetiaan. Kalung bisa lepas. Bisa pakai musiman. Kasih juga bisa musiman. Waktu keadaan semua smooth baik, kita bisa mengasihi. Tapi kalau lagi kecewa nanti dulu. Memang saya nggak bisa balas, enak aja. Sudah lihat, itu kita. Makanya ada penekanan, bukan saja jadi kalung. Yang kalau ada musim bagus baru pakai. Tapi dikatakan, lihat, tuliskanlah itu, ukir di loh hati kita. Amin. Bisa nggak dicabut kalau sudah ditulis dalam hati? Nggak bisa. Artinya apa? Tadi hiasan yang kedua, jangan cuma jadi hiasan. Tingkatkan kasih dan kesetiaan menjadi gaya hidup. Makanya tulis di hati. Kalau nggak percaya belah dadaku, sayang, aku mengasihi engkau. Namamu terukir di sini. Dan dia buktikan itu lewat tindakan. Amin. Maka kita akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu yang kita perlukan. Dapat bagian dari Allah, tapi juga dari sesama. Sehingga kalau dalam sebuah komunitas kita nggak hadir, orang akan merasa kehilangan. Kok ibu ini nggak datang lagi ya? Sayang sekali. Tapi kalau ibu ini di mana? Gak masuk, puji Tuhan. Suka bikin masalah dalam gereja. Berarti kalungnya bukan kasih dan kesetiaan, tapi kalungnya adalah mahkota duri. Amin.
Pagi ini kalung kita semua kasih dan kesetiaan kepada Bapa dan kepada sesama. Amin. Kita wujudkan kasih yang pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kita buktikan kepada sesama. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Mari lagu ini lagi. Singers bantu saya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Musik pelan. Buka mata sejenak. Lirik lagunya diturunkan adek. Angkat 1 Korintus 13. Sumber lagu ini. Tetap bangkit berdiri dengan saya. 1 Korintus 13. Ya, volume naik sedikit, Bung. 1 Korintus 13, enggak usah buka Alkitab, depan aja, tolong diangkat. Bisa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Perhatikan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Intisari dari kekristenan, miliki kasih itu. Dan ketika kita sudah miliki, yang kedua, bagikan kasih itu kepada orang lain. Mungkin istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Bagikan kasih itu. Buang semua kebencian, kecewa, amarah, kepahitan. Ganti dengan kasih Kristus. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini dengan setengah suara. Dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajari kami Tuhan. Ajarilah Kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Musik lembut saja, mari tunduk kepala. Bapa di sorga, hamba telah selesai. Tapi sungguh ku percaya Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Kami harus terus diajar karena seringkali kami kurang ajar. Kami memberontak terhadap Engkau. Ampuni kami. Dan kiranya pagi menjelang siang hari ini kami semua disadarkan. Semua tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu yang memberitakan. Karena di antara kami tidak ada yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna. Untuk itu kami perlu Engkau Tuhan. Agar kasih-Mu yang hari-hari ini luntur, tercemari oleh keadaan dunia, kembali dipulihkan. Kami belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Melepaskan kebencian, melepaskan kekecewaan, melepaskan kepahitan, amarah. Agar kasih Kristus bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami boleh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jamah setiap hati kami siang hari ini Bapa. Jika kami masih menyimpan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kekecewaan, Tuhan pulihkan kami. Agar kami belajar saling mengasihi. Dalam hubungan kami sebagai suami istri, anak orang tua dan anak, adik dan kakak, kerabat, keluarga, teman, saudara. Ajar kami untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Jabarkan lebih luas, lebih dalam. Dan mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pemberita firman dan pendengar firman. Tapi tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut kita katakan ref dari lagu ini dengan setengah suara. Ajarilah, jadi doa kita, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Jika kedapatan di hati kami tidak ada kasih, ataupun kasih yang sedang dicemari oleh kepahitan, kebencian, amarah, Tuhan pulihkan kami. Terhadap orang tua kami sebagai anak, Tuhan angkat semua kebencian itu, kekecewaan itu. Orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, keluarga, saudara. Tuhan pulihkan kami pagi ini, siang ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih.